Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan jika kita diberi kesehatan, kekuatan, hidup hari ini adalah kesempatan untuk kita melakukan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang besar yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari kita bergairah di dalam Tuhan dan tentunya kita berjalan seturut firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita dan firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ayat ini sederhana namun mengandung makna yang sangat dalam. Dan kita perlu memahami ayat ini Bapak Ibu Saudaraku untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan saya akan bacakan Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Luar biasa ayat ini Bapak Saudaraku. Sehingga tema hari ini akan saya beri judul Hidup dalam Damai. Bapak Ibu Saudaraku, hidup dalam damai adalah harapan setiap orang. Ya, besar, kecil, tua, muda, kaya, dan miskin. Ini adalah cita-cita, harapan, keinginan semua orang. Hidup dalam damai sejahtera. Apa sih artinya damai? Damai adalah ketika kita sebagai manusia merasakan sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan. Ya, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang ada adalah sukacita. Ya, sehingga muncul lagi kata damai. Ya, ada satu ketenangan, kenyamanan, sukacita. Tidak ada hal yang bisa menghambat ya apa yang menjadi harapan setiap orang. Itulah ya damai sejahtera. Sehingga ketika ada peperangan, ada kerusuhan, ada kejahatan, damai itu akan hilang. Ya manusia tidak mengharapkan ya ada peperangan, ada pertengkaran, ada kejahatan yang menghilangkan damai sejahtera. Tapi manusia mengharapkan damai sejahtera. Namun sekali lagi Bapak Saudaraku, kita sebagai manusia menyadari bahwa ketika kita selama tinggal di bumi ini, kenapa masih kadang kita kehilangan damai? Karena kita tetap harus berjuang ya untuk memperoleh damai sejahtera itu. Karena firman Tuhan ini kembali mengingatkan berusahalah. Kalimat berusahalah berarti kita harus berjuang meraih ya damai sejahtera itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita bisa berdamai dengan semua orang tentunya yang pertama ya, kita harus memiliki damai dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, ya. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik tentunya. Seperti Abraham kita melihat bahwa kenapa dia dapat merasakan hidup dalam damai walaupun dia sebagai manusia dia dipanggil Tuhan keluar dari negerinya Ur Kasdim, ya keluar dari kotanya sendiri. Sebenarnya orang lebih nyaman tinggal di tempat sendiri, namun Abraham diminta Tuhan keluar dari Ur Kasdim di mana dia tinggal. Kemana? Ya seolah-olah tanpa tujuan. Namun dia percaya kepada Tuhan dan dalam tindakan percaya itu Abraham dikatakan dia benar. Ya, mari kita akan baca dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, Abraham diperhitungkan oleh Tuhan melakukan ya apa yang Tuhan perintahkan dan percaya kepada Tuhan itu adalah kebenaran di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan percaya. Jadi dasar pertama, orang bisa merasakan damai sejahtera ketika dia percaya kepada Tuhan. Jadi mereka yang belum percaya atau yang tidak percaya adanya Tuhan, yaitu mereka hidup dalam pengertiannya sendiri. Sehingga Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi ini yang menjadi dasar kita bisa meraih, ya memperoleh damai sejahtera ketika kita percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi sebelum kita bisa berdamai dengan semua orang, kita harus memiliki hubungan yang baik.
Hubungan berdamai dengan Tuhan maksudnya ada satu intimasi dengan Tuhan, sehingga hati kita merasa nyaman, hati kita merasa tenang. Ya, seperti minggu lalu saya sampaikan, seperti seorang anak yang dalam pelukan orang tua atau ayahnya. Dia merasa nyaman, tidur dengan nyaman karena dipeluk oleh ayahnya. Bapak saudaraku, damai sejahtera ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena orang sedang dan terus akan mencari damai sejahtera. Ini yang pertama, Bapak saudaraku, damai dengan Tuhan. Dan ini harus kita usahakan. Bagaimana kita bisa berdamai? Milikilah persekutuan dengan Tuhan di dalam komunitas kita, dalam ibadah-ibadah kita, supaya kita diingatkan, supaya Tuhan berbicara di situ, menasehati, menegur, bahkan ada satu sekali lagi intimasi dengan Tuhan. Amin, Bapak saudaraku, dan tentunya kita akan merasa nyaman dan kita akan damai. Luar biasa. Kemudian yang kedua yaitu damai dengan diri sendiri. Kenapa saya katakan damai dengan diri sendiri? Karena ini sangat penting. Karena banyak orang-orang percaya, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa mereka ketika mereka melakukan dosa yang besar, dosa yang mereka yakini dosa yang sangat berat bagi mereka. Tapi ketika mereka masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mereka harus sadar bahwa Tuhan masih memberikan waktu untuk mereka bisa pulih dan bertobat. Ini sangat penting, Bapak Saudaraku. Banyak orang percaya yang sudah mengaku Yesus, namun hidupnya masih menolak dirinya sendiri. Maksudnya mereka tidak bisa menerima dirinya sendiri. Mereka merasa terus dikejar-kejar rasa bersalah. Memang kita ini orang-orang yang berdosa dan orang yang bersalah di mata Tuhan. Namun ketika Tuhan kasih kesempatan kita untuk kita dipulihkan oleh Tuhan, untuk kita dibawa dalam hubungan yang indah kembali dengan Tuhan, ini adalah kesempatan. Maka kita harus berdamai dengan diri kita ketika kita mengaku di hadapan Tuhan dan percaya dan bertobat. Ini yang menjadi dasar untuk kita memperoleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Ya, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri sehingga kita merasa damai. Banyak orang-orang percaya yang gagal karena mereka tidak bisa menerima diri mereka sendiri. Mereka menganggap, aku ini orang bodoh, aku ini orang yang berdosa, aku ini tidak layak. Dan terus menuduh dirinya sendiri. Mereka tidak bisa bangkit. Ini satu kebodohan. Ya, saya katakan satu kebodohan karena mereka tidak mau bangkit untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, seperti anak bungsu yang dia menyadari kesalahannya. Kemudian dia bangkit. Dia mengambil keputusan, aku harus kembali kepada Bapakku karena di sana aku akan memperoleh damai sejahtera. Ya, si bungsu ini dia dengan sadar betul dia mengambil keputusan. Ya, di sini aku makan ampas babi, sedangkan di sana ya pegawai-pegawai Bapakku dia makan dengan enak, dengan nikmat. Kenapa aku tidak harus ke sana? Terserahlah nanti kalau aku pulang ke sana Bapak mau menolak atau mau mengusir aku lagi, pokoknya aku mau kembali dulu kepada Bapak. Saudara bisa lihat ketika si bungsu ini kembali, dia diterima dengan sukacita, bahkan dia diberi cincin, dia diberikan pakaian yang indah, bahkan dipestakan. Ini bukti satu gambaran bahwa ketika kita sebagai orang-orang yang merasa dosanya besar, bersalah di mata Tuhan, ya mau kembali kepada Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Jangan berdasarkan pengertian kita sendiri, Bapak Saudaraku. Selama kita masih ada kesempatan, mari kita lakukan. Ambil keputusan yang tepat, ambil bagian yang benar, maka Tuhan akan memberikan kita pemulihan dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Amin, Bapak Saudaraku. Ini yang kedua, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa menjadikan orang-orang di sekitar kita ini damai jika kita tidak memiliki damai? Mari kita akan pahami hal ini, karena dikatakan berusahalah hidup dalam damai. Ya, kemudian yang ketiga, Bapak Saudaraku, damai dengan orang lain. Ya, jadi yang ketiga ini adalah tujuan dari surat Ibrani. Karena sekali lagi saya katakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang, itu adalah harapan kita semua. Kita kepingin tidak punya musuh, namun dalam hidup ini, kenyataan kita sering dihadapkan oleh orang-orang yang memusuhi kita. Orang yang benci kepada kita. Dan kita harus sadar, ketika Yesus datang ke dunia, Dia sebagai kebenaran, Dia pun dimungsuhi oleh dunia ini. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dan tentunya kita ingin hidup dalam damai sejahtera walaupun di tengah-tengah kejahatan. Ini adalah perjuangan kita, umat Tuhan.
Kita tidak sendirian, bahkan kita bersama dengan Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, tetap teruslah berusaha hidup dalam damai sejahtera. Ya, ini yang menjadi keputusan akhir ketika kita mau hidup dalam damai sejahtera. Siapa yang mau hidup dalam damai? Kita, sekali lagi, kita semua. Cuman kadang kita ini masih mengundangkan pikiran kita sendiri, akal kita sendiri, merasa benar sendiri. Ini juga kadang menjadi hal yang menghilangkan damai sejahtera karena kita hidup dengan pengertian kita sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan selanjutnya ayat ini juga berkata, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini saling berhubungan, saling berkaitan antara hidup dalam damai dan mengejar kekudusan. Bapak Ibu Saudaraku, ada kalimat berusahalah dan kejarlah. Berarti kita paham betul bahwa ayat ini adalah ayat perintah. Kejarlah kekudusan. Ya, ketika kita hidup dalam damai sejahtera, ya kita tidak hanya tinggal damai saja, tapi kita menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Karena sekali lagi, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana kita bisa kudus? Ketika kita hidup berjalan dengan Tuhan. Seperti Henok ketika dia bergaul karib dengan Tuhan, dia hidup dekat dengan Tuhan, dia langsung diangkat oleh Tuhan. Di zaman akhir ini kita merindukan kita diangkat oleh Tuhan, menjadi jemaat anak sulung, maksudnya jemaat yang diangkat pertama oleh Tuhan. Ini menjadi harapan kita semua. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita menjaga hidup kita dalam kekudusan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan memperoleh damai sejahtera. Dan kita tidak hanya tinggal dalam damai sejahtera, namun kita harus menjaga hidup kita dalam kekudusan. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Kita masih tinggal di bumi ini yang seringkali terjadi banyak hal. Yang seringkali bisa menghilangkan damai, yang seringkali hidup kita bisa dibawa dalam ketidakbenaran. Oleh sebab itu, kata kejarlah kekudusan ini sangat penting. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan selalu ada. Ya, membawa hidup kita ini selalu berdamai, menjaga hidup kita, berdamai dengan diri kita. Kemudian kita menjadi berkat, menjadi pembawa damai di tengah-tengah lingkungan kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita. Ya, ini yang menjadi harapan kita semua tentunya. Dan mari Bapak Saudaraku, di akhir bulan April ini tahun 2023, kita tetap memiliki semangat untuk hidup menjadi berkat, membawa damai sejahtera. Apapun kondisi kita hari ini, kita harus percaya bahwa firman Tuhanlah yang sanggup memulihkan hidup kita. Firman Tuhanlah yang sanggup membangkitkan iman kita. Karena di sini dalam Ibrani pasal 12 juga mengajarkan ya nasihat supaya bertekun di dalam iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita terus mendengar firman Tuhan, supaya hidup kita dibawa ke dalam jalurnya Tuhan, dan kita akan menjadi pembawa damai. Amin. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita bisa. Karena Tuhan ada di pihak kita, Tuhan bersama dengan kita, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan, supaya kita menjadi pembawa damai, ya, menjadi berkat dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memampukan hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah belajar dan mendengar firman-Mu. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi langkah hidup kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Oleh sebab itu, kami menyerahkan sepanjang hari ini seluruh hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kota dimanapun kami berada. Bahkan kami serahkan bangsa kami Indonesia, Kau berkati dengan damai sejahtera. Para pejabat, petinggi orang luar negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara, dalam kuasa otoritas Tuhan. Kendalikanlah bangsa ini dengan kuasa Tuhan. Curahkan belas kasih-Mu, pengampunan-Mu, Tuhan pulihkan bangsa kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan, dengan damai sejahtera surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sekali lagi, kiranya berkat Tuhan
Damai sejahtera Tuhan melimpah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi